Wah, mungkin tuh Maxim waktu itu mampir ke tempatnya podcast Kak Luna, dicie-ciein, terus mulai pacaran dan segala macam sampai akhir tahun ini. Dan tepatnya di hari ini kita sudah berada bersama dengan reporter kita yaitu Egy yang berada di daerah Ubud, Bali untuk melaporkan langsung bagaimana situasi terkini dari venue yang menjadi wedding venue dari seorang Luna juga Maxim. Mendingan langsung aja kita terhubung ya. Silakan Egy. Egy, selamat siang Egy. Silakan Egy. Siang, Kristi dan Fadi, dan saat ini saya sedang berada di Ubud, Bali, dan di belakang saya ini adalah venue yang akan digelarnya akad pernikahan dari Luna Maya dan Maxim Botier. Dan sejauh ini dari pandangan mata saya bahwa belum ada aktivitas, tetapi mungkin vendor-vendor dari properti yang untuk pernikahan sudah mulai berdatangan, karena yang kita ketahui akad akan dimulai pukul 14.30 waktu Bali, dan di sebelah saya ini mungkin ini adalah janur-janur yang akan digunakan untuk akad nanti, untuk menghiasi akad nanti. Dan sejauh mata memandang di sini memang sangat ketat sekali. Jadi batas kita tim insert hanya di sebelah sini, karena ketika memang kita memasuki sini keamanan dari pihak wedding mungkin meminta seperti ID card dan sebentar maaf, dan ini juga ada mobil-mobil besar. Mobil-mobil besar ini mungkin antar jemput tamu undangan Luna Maya dan Maxim Botier. Tadi saya juga sudah coba izin, tapi memang sejauh ini belum diizinkan untuk langsung melihat ke dalam. Dan sejauh ini kita masih menunggu proses akad nikah dari Luna Maya dan Maxim Botier. Seperti itu Kristi dan Fadi. Jadi memang kondisinya itu kan sekarang lagi banyak yang masuk ya vendor-vendor. Dan benar nggak sih kalau misalnya memang acaranya ini akan dilaksanakan pukul 4 sore waktu Bali, betul ya? Ya, 4 sore waktu Bali. Oke. Baik. Ini untuk dan ini juga Silakan Egy. Oke, ini untuk akadnya sendiri digelarnya persiapannya gimana tuh? Mungkin karena sejauh ini memang persiapannya gini ya. masih mempersiapkan beberapa vendor yang datang. Mungkin tadi informasi juga dari jam 2 malam waktu Bali sudah dimulai dipersiapkan, tetapi ini mungkin pelengkapnya tadi ada janur dan banyak tamu-tamu undangan melalui mobil-mobil besar yang memang masuk izin untuk ke dalam karena memang sangat ketat. Kita juga sudah coba ke dalam, tetapi memang harus menggunakan ID, harus memang tamu undangan yang khusus karena datanya semua lengkap. Sejauh ini seperti itu. Jadi kita tinggal menunggu proses akad nikahnya. Oke, nah sekarang ini kan Egy memang posisinya sedang berada di depan areanya ya, area yang akan menjadi wedding venue dari Luna dan juga Maxim. Nah, terlihat nggak mungkin ada para fans yang hadir, karena kan kita juga tahu ya bahwa Luna dan juga Maxim ini sangat dicintai sekali oleh para fansnya, dan dari kemarin juga sudah ada kisi-kisi areanya. Siapa tahu warga setempat juga sudah mulai hadir nih untuk melihat prosesi persiapannya. Oke Kristi, jadi dari jalan utama menuju venue itu kurang lebih perkiraan saya ya, itu sekitar 5-6 kilo, jadi agak lumayan jauh. Dan saya juga sudah nanya ke beberapa warga di sini, memang sepi. Jadi fans atau warga sekitar ya tahu dengan adanya pernikahan Maxim dan Luna, tetapi tidak seramai yang mungkin kita bayangkan gitu. Karena di depan sini penjagaan sangat ketat sekali. Jadi itu ya, mungkin juga ini salah satu alasan kenapa akhirnya Luna dan Maxim memilih Bali menjadi tempat saksi ikatan suci cinta mereka berdua ya. Dan pastinya nanti juga Egy masih akan terus melaporkan ya. Terima kasih banyak Egy. Sampai berjumpa kembali nanti. Terima kasih Kristi, Fadi, terima kasih. Ya, jadi nanti mumpung ada Egy di sana juga, jadi kan kita juga akan mengupdate lagi ya nanti. Insert Today nih pasti nih. Betul. Kalau di Insert Today berarti jam 3 sore, pas banget di jam 4 Bali.
Nah, nanti juga akan update lagi bagaimana nanti di Insta Story. Jadi buat para fans, buat para yang cinta banget nih sama Luna Maya dan juga Maxim, kita akan terus mengupdate bagaimana kondisi pernikahan dari dua selebriti ini. Kalau bisa dikatakan, ini mungkin bisa menjadi pernikahan akbar di tahun 2025 nggak sih? Iya ya, walaupun mungkin secara jumlah undangan sangat intimate sekali, tapi karena mereka berdua gitu ya, jadi pastinya semua pandangan warganet ini tertuju pada hari besar mereka. Bahkan pada saat kemarin di prosesi siraman dan juga prosesi-prosesi yang memang harus dilakukan menjelang akad, itu dunia sosial media sudah dipenuhi dengan cinta Luna juga Maxim. Nah itu dia, kalau misalnya kemarin kan banyak komentar netizen kayak Luna Maya ini tuh adalah dijadikan ketua Jomblowati Indonesia. Nah karena sekarang sudah tidak jomblo lagi, nah ini crown-nya ini akan dikasihkan ke siapa nih? Mohon maaf, ini seperti ini ya, kayak pageant ya, ada crown-nya ya. Itu dia. Nah kita lihat seperti apa nih update-nya untuk Anda, ini dia. Untuk kesekian kalinya, Bali dengan pantainya yang mempesona, juga anginnya yang bersahabat, merangkul sepasang kekasih yang hendak memulai hidup baru. Dan di Pulau Dewata ini juga, Luna Maya dan Maxim Bouthier akan ikrarkan cinta di hari nan indah 7 Mei 2025. Namun sejak kemarin, kebahagiaan sudah terasa memeluk seluruh keluarga dan orang terdekat mereka saat menyaksikan Luna dan Maxim menjalani prosesi siraman dengan khusyuk penuh dengan air mata. Dan di momen inilah seluruh pujian, doa, dan harapan dari warganet mengalir kencang untuk Luna dan Maxim. Luna Maya akhirnya melabuhkan cinta di pelukan Maxim Bouthier. Sang artis akhirnya menutup lembaran cerita cinta dengan happy ending. Namun kalau boleh kita meringkas, kisah cinta Luna memang berliku. Jatuh bangun cinta Luna dimulai dari Ariel Noah, sosok yang dianggap ideal dan tepat bagi Luna. Namun sayang kandas di tengah jalan. Bangkit dari nelangsa, cinta Luna berlabuh di dermaga hati Reino Barak. 5 tahun menjalin asmara, Luna menangis. Reino menikah dengan wanita lain. Kembali disakiti, Luna sempat menutup hati, tak mau pacaran. Ia hanya ingin sendiri, meski di luar sana ada yang ingin bertamu ke hatinya. Emang bener gak lo sebenarnya 2021 ini membuka diri untuk someone? Sebenarnya dari tahun lalu ya. Gue tuh sebenarnya gue udah buka gerai ya. Halo. Silakan. Gue sebenarnya dari tahun lalu tuh gue berpikir kayak gue kan waktu dengan hubungan gue yang terakhir itu gue punya nazar apa ya? Nazar ya? Apa sih sebutannya? Kayak gue tuh harus kaul lah gitu. Gue bilang gue mau single selama minimal 1 tahun minimal ya. Oke. Udah gue lakuin. Udah setahun lebih justru gue single. Gue bener-bener single. Gue nggak mau deket sama siapapun. Gue nggak. Ya kalau deket-deket cuma jalan-jalan oke lah gitu. Yeah. Tapi maksudnya gue nggak mau in a relationship. Jadi gue bener-bener mau ke diri gue sendiri. Menyendiri tanpa hubungan ternyata membuat Luna banyak belajar. Baginya, patah bukan berarti hancur. Hilang bukan berarti berakhir. Hidup terus berlanjut. Dan Luna percaya cinta pasti datang. Entah itu kapan, yang pasti ia tidak menyerah untuk jatuh cinta lagi. Kadang-kadang gue tuh pengen bilang sama perempuan bahwa jangan takut untuk memilih. Maksudnya perempuan tuh punya pilihan kok. Dan saya memilih untuk seperti ini. Itu pilihan saya. Dan memang mungkin dari Tuhan juga belum ada dikasih timing yang tepat bertemu dengan orang yang tepat untuk
tergerak hati kita berdua pasangan, karena kan untuk menikah kan dua hati yang harus tergerak kan. Itu belum ada. Jadi memang artinya kan nggak ada rezeki di situ gitu. Tapi rezekinya tempat lain banyak. Artinya kan bukan berarti kalau kita belum menikah itu nggak bisa bersyukur sama sekali. Meski tegar dan kuat, Luna tak menampik dalam permenungannya tentang cinta. Ada saja ujian yang datang. Pertanyaan tentang kapan Luna akan menikah, ataukah Luna memilih hidup sendiri, kerap hilir mudik di telinganya. Namun Luna memilih tenang, tetap berproses sampai waktunya tiba untuk memulai kisah baru. Aku ngerti sih, netizen tuh kadang-kadang bentuk perhatian. Perhatian banget. Perhatian gitu, kok nggak nikah-nikah sih gitu, apa segala macam. Dan itu aku anggap sebagai bentuk kasih sayang karena mungkin mereka sayang sama aku gitu. Tapi di satu sisi juga ya namanya proses tidak bisa dipaksakan oleh manusia-manusia yang tidak menjadi posisi kita gitu. Dan setiap journey orang, setiap proses yang dijalani seseorang itu harus kita hargain gitu loh. Pada akhirnya, cinta tidak hanya soal standar tertentu, melainkan lebih pada aspek penerimaan dan memahami satu dan yang lain. Maka ketika Luna labuhkan cintanya pada Maxim, tentu semua orang bahagia. Dan ketika Luna siap melangkah ke jenjang pernikahan, banyak orang mendukung. Tapi di saat bersamaan, warganet yang menjadikan Luna sebagai patokan wanita jomblo se-Indonesia merasa kehilangan. Lantas dengan menikahnya Luna, posisi ketua geng jomblo se-Indonesia berpindah ke tangan Raline Shah. Oke, ini dia katanya start finally Luna Maya dilamar Maxim Butier. Gawat, ketua sudah menemukan tambatan hati. Hold on, Gen 90-an udah nggak bisa ngelas-ngelas lagi. Itu Luna Maya aja belum nikah. So happy for them. Mau jadi patokan siapa lagi? Ini udah nikah. Nanti nggak ada lagi tuh yang bilang Luna Maya aja belum nikah. Kemarin yang pada bilang selama Luna Maya belum menikah kita aman. Gimana guys? Sudah pada mulai panik belum? Ibu ketua udah menikah ya. Jadi patokannya 41 tahun. Jadi kalau kalian masih 37, 38 aman. Nih 41 nih. Sabar. Terus Raline Shah. Pedih sih, sakit. Ya kan? Kan cuma beda dua. Kata orang-orang Ivan Gunawan. Ivan Gunawan jadi patokan. Ivan Gunawan loh. Mulut lo kayak ibu-ibu, lemes, ya. Kisah cinta Luna memang selalu menarik diikuti. Banyak orang merasa terlibat dalam romansa asmara sang bintang film ini. Bahkan ketika Luna menjalin hubungan dengan Maxim, warganet sampai berbondong-bondong membuat hashtag khusus untuk pasangan Maxim dan Luna. Namun menariknya, di antara puluhan hashtag yang tersebar, Luna justru terpikat pada hashtag Moon to the Max dan hashtag Luna dicintai maksimal. Kita lagi mau bacain ya hashtag untuk kita. Sumala, suka duka maksimal namanya. Itu naik Maxim and Luna Pro Max. Luna order Maxim. Maxim lu cinta Luna nggak? Maksimal cinta Luna. Maxim diwear lunas. Luna dicintai maksimal. Please pakai ini, minimal di like, nggak usah ditransfer. Anggap aja transfer itu isi amplopku aja. Luna dicintai maksimal nih kayaknya oke nih. Oke, ACC ya. Oke deh, ACC apa nih? Luna dicintai maksimal. Wah oke. Fitri, selamat kamu. Kita kasih hadiah apa ya? Nggak pikirin deh. Yang pasti oleh-oleh dari aku deh. Dan kita juga ada hashtag. Jadi Luna dicintai maksimal sama Moon to the Max. Yay. Luar biasa besar dukungan netizen untuk hubungan Luna Maya dan Maxim Butier. Wajar bila banyak orang juga terlibat dalam menghantar pasangan ini menuju jenjang pernikahan. Namun terlepas dari itu, sejatinya Luna tetaplah Luna, wanita bucin. Tingkahnya langsung berubah kala hati berbunga. Seperti saat Luna menggoda Maxim yang notabene berasal dari Bali sama sepertinya. Dari canda lalu disusul rayuan menggoda. Luna Maya dan Maxim Butier hanyut terbawa suasana. Potret kebersamaan mereka tak ubahnya pasangan yang tengah jalin asmara. Tak ada rasa canggung, pun tak ada juga ekspresi malu ketika keduanya saling berhadapan. Begitulah yang terlihat ketika Luna menggoda sang kekasih dengan menganggap Maxim pria dengan paket lengkap.
Kamu tuh paket lengkap ya, nyanyi bisa, acting bisa. Bisa joget juga? Bisa ini enggak? That is the one thing I cannot do. I think you can if you learn. I learn. Bisa. So Kamu kan bisa nyanyi, bisa acting. tinggal dance saja. Enggak, kamu bisa nggak mengisi hari-hariku? Aku sekarang lebih banyak memang dekat dengan independent women. You know, has strong leadership. Lo kemarin loh. Oh iya. Oh, siapa ngefans sama dia, ngefans sama lo? Nggak tahu. Oh ya. Aku duluan kayaknya. Iya, kamu dulu. Yeah. Wah, Cinta bikin Luna ugal-ugalan. Tak gengsi, apalagi jaga image. Pada Maxim, Luna benar-benar total. Sedangkan pada Maxim, ia justru tak menyangka akan menikahi Luna, sosok wanita yang telah lama ia kagumi dan idolakan sejak kecil. I don't know, aku sih masih aku sih kalau ngomong sama temen-temen masih kayak gila ya gitu sih, masih unbelievable aja sih. Gimana aja sih. Kini Luna dan Maxim tengah mempersiapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan. Dan hari ini, akad nikah akan digelar sekitar pukul 14.30 di Ubud, Bali. Sekali lagi, acara ini digelar super private. Meski begitu, pernikahan keduanya begitu menyita perhatian, termasuk luapan hati keduanya yang sudah berkomitmen untuk menjadi suami istri. Kakak ini mau ke dalam, mau acara apa Kak? Untuk menarik event untuk pernikahan Luna Maya ya? Itu persiapannya berapa lama sih Kak? Persiapan menariknya? Dari pagi sih Kak. Dari kalian dikontak Luna Maya tuh melalui apa gitu lah? Maksudnya gimana nih? Pihak Luna Maya kah yang menghubungi atau gimana? Oh, iya mungkin. Jadi nanti apa yang akan dibawakan gitu? Oh, tari Sekar Jagat. Tari Sekar Jagat. Iya. Terus lalu akan ada rangkaian apa lagi nantinya? Oh, kurang tahu sih Kak, tapi saya cuma disuruh menari Sekar Jagat. Oh, oke, terima kasih ya. Ya, tapi enak ya, kayak Luna ternyata memang kan orang Bali, Maximnya juga orang Bali, jadi nggak ribet, nggak harus saling ego kayak harus pakai adat apa, adat Bali udah paling bener. Iya.